Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Putri Nabila, NIM 20514042 dari Prodi Bimbingan Konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling berbasis solusi, dan di sini saya berperan sebagai konselor. Hai, perkenalkan, nama saya Sita Devayanuar. Saya sebagai anak SMA kelas 12. Saya di sini berperan sebagai konseling dengan masalah perpindahan sekolah ke sekolah yang baru. Selamat menonton. Bye, enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan duduk. Iya, ngomong dengan Mbak siapa ya ini? Apakah sudah pernah melaksanakan konseling dengan Ibu? Sebelumnya saya belum pernah lakukan konseling, Bu. Jadi hari ini adalah pertama kali saya melakukan konseling. Perkenalkan, nama saya Sita Devayanuar dari kelas 12 IPS 2. Oh iya, Mbak Sinta. Bagaimana kabar Mbak Sinta hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu, namun ada sedikit masalah. Baik, karena ini baru pertama kali konseling, Ibu akan menyebutkan beberapa asas-asas dalam konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tubuh handayani. Jadi dalam konseling ini Mbak Sinta tidak perlu khawatir dalam menceritakan masalah Mbak Sinta. Apakah Mbak Sinta bisa memahami? Baik, Bu, saya memahami. Baik, apa yang membuat Mbak Sinta datang ke sini? Apakah ada ingin yang diceritakan? Mungkin bisa Ibu bantu. Jadi begini, Bu, seminggu yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah rumah ke luar kota karena adanya tuntutan pekerjaan dari orang tua saya. Jadi saya otomatis juga harus pindah sekolah, Bu. Saya bingung, rasanya kok kurang pas ya kalau saya harus pindah ke sekolah yang baru. Saya juga takut kalau saya nanti akan butuh waktu yang lama untuk beradaptasi dengan teman-teman dan juga lingkungan yang baru. Saya kurang nyaman, Bu, kalau harus pindah dalam waktu dekat ini. Apakah Mbak Sinta sudah membicarakan hal ini kepada orang tua Mbak Sinta? Sudah, Bu, saya sudah mencoba untuk membicarakan hal ini kepada mereka. Namun mereka mengatakan bahwa hal ini tuh sangat mendesak. Orang tua saya juga harus mulai bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Apa yang Mbak Sinta inginkan ketika Mbak Sinta berada di lingkungan baru tersebut? Saya ingin bisa diterima oleh teman-teman baru saya, Bu, dan saya juga ingin mendapatkan guru-guru yang ramah seperti di sini. Tapi saya takut jika nantinya saya tidak bisa diterima dengan baik dan tidak memiliki teman di sana. Saya juga takut, Bu, dengan guru-guru yang ada di sana apabila tidak seramah dengan guru-guru yang ada di sini. Waktu pertama kali kamu di sini, kamu belum mengenal teman-temanmu kan? Namun pada akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Kira-kira bagaimana dulu Mbak Sinta menyesuaikan diri dengan lingkungan Mbak Sinta? Jadi dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman, Bu. Selain itu saya juga aktif mengikuti beberapa kegiatan dan juga ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar menambah relasi pertemanan saya. Nah, kalau begitu mungkin Mbak Sinta bisa menerapkan kembali hal-hal yang Mbak Sinta dulu lakukan di sekolah yang baru nanti. Oke, jika kita buatkan skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa ikhlas Mbak Sinta mengikuti orang tua Mbak Sinta untuk pindah? Maksudnya skala 1 sampai 5 itu apa ya, Bu? Jadi gini,
di skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu Mbak Sinta tidak ikhlas untuk pindah ke sekolah tersebut, sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu Mbak Sinta benar-benar ikhlas untuk pindah sekolah. Kira-kira sekarang Mbak Sinta merasa pada posisi berapa untuk skala tersebut? Menurut saya berada di skala 2, Bu. Skala 2 itu keadaan yang seperti apa ya, Mbak Sinta? Menurut saya di skala 2 ini saya merasa belum cukup ikhlas dan saya mencoba berusaha untuk menerima keputusan orang tua saya untuk pindah ke sekolah baru. Menurut Mbak Sinta, di skala mana Mbak Sinta merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? Menurut saya di skala 4, Bu. Kalau skala 4 itu keadaan yang bagaimana? Kalau di skala 4 ini saya merasa akan lebih ikhlas untuk ikut pindah bersama orang tua saya. Baiklah Mbak Sinta, apabila setelah ini Mbak Sinta pulang untuk istirahat, lalu Mbak Sinta tertidur dan bermimpi bahwa Mbak Sinta sudah berada di sekolah baru Mbak Sinta, apa yang akan Mbak Sinta rasakan? Saya akan merasa senang, Bu, karena saya mempunyai banyak teman-teman baru, guru-guru yang ramah dengan saya, lingkungan yang baik, dan juga di ekstrakurikuler saya nanti saya mengikutinya dan saya senang berada di sana. Lalu bagaimana cara Mbak Sinta agar bisa mencapai situasi yang Mbak Sinta inginkan? Pertama, saya akan mencoba untuk mencari-cari informasi tentang sekolah baru saya nanti dan juga keadaan kota yang akan saya tempati nanti, Bu. Kalau saya merasa cocok, bisa membantu saya untuk menerima kepindahan saya ini. Baik, jika Mbak Sinta mengatakan bahwa Mbak Sinta harus segera beradaptasi di sekolah baru, kalau demikian apa yang akan Mbak Sinta rencanakan? Bisa mungkin saya akan terpaksa untuk harus cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Bu, agar kondisi kesiapan mental saya nanti lebih matang karena juga akan didukung oleh kenyamanan lingkungan saya yang baru. Kalau sepanjang pengamatan Ibu di kelas, menurut Ibu Mbak Sinta ini cukup supel dalam pergaulan dan Mbak Sinta selalu aktif dalam kegiatan di sekolah ini. Lalu apakah yang membuat Mbak Sinta merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Sebelumnya terima kasih atas pujiannya, Bu. Nah, jadi saya merasa nyaman ada di lingkungan saya saat ini tuh karena ini ada di lingkungan yang dimana saya sudah beradaptasi dari dahulu. Nah, kalau di lingkungan yang baru ini saya tuh merasa saya takut ketika nanti tidak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya takut itu akan di luar zona nyaman saya. Baik, Ibu mengerti. Jika kita buatkan skala 1 sampai 5 lagi, kira-kira seberapa mampukah Mbak Sinta beradaptasi di lingkungan baru itu? Menurut saya ada di skala 3, Bu. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan saja. Lalu pada skala berapa ya Mbak Sinta bisa beradaptasi di lingkungan baru itu? Pada skala 5, Bu. Pada kondisi yang seperti ini saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya nanti. Ibu teringat kalau kata Raditya Dika yang penulis itu di bukunya yang berjudul Manusia Setengah Salmon, katanya hidup adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia akan kita temui di antara perpindahan-perpindahan itu. Nah, sekarang Ibu tanya, lebih enak mana? Merasa dipaksa pindah oleh keadaan orang tua atau ikhlas pindah?
dan mengerti pada keadaan orang tua kamu sekarang? Untuk saat ini saya memang merasa bahwa saya ini dipaksa Bu untuk pindah. Itu untuk saat ini. Kemudian apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Pelan-pelan saya akan mencoba untuk ikhlas menerimanya Bu, insya Allah. Bagus Mbak Sinta. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru-guru di sekolah baru Mbak Sinta nanti bagaimana? Apakah Mbak Sinta mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan yang belum pasti itu, dan Mbak Sinta tetap fokus pada persiapan UN walaupun apapun keputusan yang ditetapkan oleh orang tua Mbak Sinta nantinya? Ya Bu, insya Allah saya akan mencoba untuk menghindari hal-hal negatif yang ada di pikiran saya, dan juga saya akan tetap fokus untuk menghadapi ujian nanti. Bagus sekali Mbak Sinta. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan orang tua Mbak Sinta untuk pindah sepertinya susah untuk berubah karena memang pekerjaan mereka yang menuntut ini semua. Sepertinya Mbak Sinta memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah. Tapi Mbak Sinta tidak perlu khawatir akan teman-teman atau lingkungan baru Mbak Sinta nanti, karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan mencoba untuk menghilangkan ketakutan yang belum pasti itu, agar Mbak Sinta tidak kehilangan fokus. Kemudian jika nanti orang tua Mbak Sinta datang kemari untuk mengurus kepindahan Mbak Sinta, Ibu akan coba bicara untuk mengenai hal ini. Semoga kita mendapatkan keputusan yang baik. Setelah Mbak Sinta pulang dari sini, mungkin Mbak Sinta bisa memulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan baru Mbak Sinta. Selain itu, Mbak Sinta bisa bicarakan kekhawatiran dengan orang tua Mbak Sinta terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas bimbingan dan juga dukungan yang sudah Ibu berikan. Insya Allah saya nanti akan mencoba untuk melakukan saran-saran yang Ibu berikan dengan baik. Baik Mbak Sinta, Ibu senang sekali dengan keputusan Mbak Sinta. Semoga semuanya nanti akan berjalan dengan lancar, dengan apa yang Mbak Sinta harapkan. Baik Bu, terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktunya. Saya pamit, mau kembali ke kelas. Ya, sama-sama Mbak Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konseling kali ini membahas permasalahan tentang siswa yang mendapatkan nilai yang jelek dan malas bersekolah karena sering diejek dan dihina teman-temannya sehingga mendapatkan nilai yang jelek. Dan kali ini teman saya akan memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Octavia Salvariana, biasa dipanggil Safa. Saya berperan sebagai konseli, yaitu siswa di salah satu SMA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Safa, silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar Mbak Safa hari ini? Kabar saya merasa kurang baik Bu. Ya, apa yang buat Mbak Safa merasa kurang baik dan datang ke sini? Apakah ada yang ingin Mbak Safa ceritakan? Mungkin bisa Ibu bantu. Ibu, saya akan menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi, yaitu di persoalan di sekolahku. Nah, permasalahannya itu
Saya akhir-akhir ini selalu diejek dengan teman-teman saya, bahkan saya sampai dihina. Saya dikatain orang yang malas, orang yang tidak pandai. Nah, hal itu selalu membuat saya tidak nyaman dan saya merasa terganggu, sehingga menyebabkan saya enggan dan tidak bersemangat untuk bersekolah seperti itu, Bu. Oke, Ibu paham dengan apa yang kamu rasakan. Kamu merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Baik, kalau dibuatkan skala dari skala 1 sampai 5 dengan artian skala 1 kamu sangat merasa terganggu dan tidak nyaman, dan skala 5 kamu nyaman dan tidak terganggu. Pada posisi berapa kamu berada sekarang? Saya rasa sedang berada di posisi 3, Bu, yaitu saya terganggu, Bu. Baik, apa penyebab teman-teman Mbak Safa mengejek Mbak Safa? Jadi gini, Bu, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali ya, Bu, mata pelajaran yang sedang ada ulangan harian. Nah, kebetulan nilai ulangan harian saya itu jelek terus, Bu, dan itu mungkin sebabnya teman-teman saya selalu mengejek saya dan merendahkan saya seperti itu, Bu. Mengapa Mbak Safa akhir-akhir ini mendapatkan nilai yang jelek? Jadi gini, Bu, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini itu saya merasa malas dan tidak merasa bersemangat untuk melakukan sekolah. Jadinya itu berdampak pada nilai ujian saya yang nilainya rata-rata itu rendah, seperti itu. Baik, coba Mbak Safa bayangkan ketika Mbak Safa mendapatkan juara 1 di kelas. Apa yang Mbak Safa rasakan? Jika saya menjadi juara 1 di kelas, tentunya saya akan merasa bahagia, merasa bangga dengan diri saya, dan mungkin teman-teman saya akan memuji saya karena saya mendapatkan juara 1, dan mungkin juga teman-teman saya tidak akan mengejek saya, menghina saya, mengata-ngatai saya itu anak yang malas dan anak yang kurang pandai, seperti itu, Bu. Dan saya akan lebih semangat untuk bersekolah lagi. Oke, kalau begitu artinya Mbak Safa ingin semua itu terjadi. Ya, Bu, saya ingin semua itu terjadi. Oke, kalau begitu Mbak Safa ingin semuanya itu terjadi. Ya, Bu, saya ingin semuanya itu terjadi pada saya. Saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, agar teman-teman saya itu juga tidak mengejek saya seperti itu. Bagus sekali kalau Mbak Safa ingin berubah menjadi lebih baik dengan Mbak Safa belajar yang rajin, tidak membolos sekolah, dan selalu mengikuti pembelajaran pada kegiatan sekolah. Maka Mbak Safa akan memahami pelajaran dan materi yang disampaikan oleh guru, dan akan menjadikan Mbak Safa juara 1 di kelas dan juga mendapatkan nilai yang bagus agar tidak diejek teman-teman Mbak Safa lagi. Baik, Bu, saya akan coba untuk jadi lebih baik lagi, biar nanti orang tua saya juga bangga terhadap saya kalau saya mendapatkan juara 1. Baiklah Mbak Safa, Ibu senang dengan pilihan Mbak Safa, dengan keputusan Mbak Safa. Semoga keputusan itu akan terjadi. Baik, Bu, terima kasih atas konseling hari ini. Dengan konseling ini, hati saya menjadi lebih tenang dan nyaman, Bu. Baiklah Mbak Safa, Ibu ikut senang dengan pilihan atau keputusan yang Mbak Safa pilih. Semoga Mbak Safa sukses dengan pilihan tersebut, menjadi juara 1 dan juga mendapatkan nilai yang bagus ya. Baik, Bu, terima kasih atas hari ini. Konseling hari ini membuat hati saya menjadi lebih tenang tentunya, dan saya merasa lebih nyaman.
Kalau gitu saya pamit terlebih dahulu dan saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Safa. Hati-hati. Ya Bu. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see